Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami Memento Book Review. Hari ini saya akan membahas novel pendek berjudul Dongeng Pulau Tak Dikenal, karya pemenang Nobel Sastra tahun 1998, yaitu Jose Saramago. Penasaran bagaimana keahlian penulis pemenang Nobel Sastra ini? Langsung saja kita bahas bukunya, yuk! Nah, buku yang saya miliki ini adalah buku yang terbit pertama kali tahun 1998 dalam bahasa Portugis. Uniknya, biasanya buku terjemahan itu diterjemahkan dari bahasa Inggris. Sedangkan buku ini yang diterbitkan oleh penerbit Sirka, diterjemahkan oleh Roni Agustinus dari edisi bahasa Spanyol. Yang saya miliki ini adalah cetakan pertama bulan April tahun 2019. Novela atau novel pendek ini yang hanya berjumlah 50 halaman menceritakan tentang seorang lelaki yang mengetuk pintu istana raja untuk meminta sebuah kapal. Di istana itu ada banyak sekali pintu, dan pintu yang diketuk pria itu adalah pintu petisi. Tapi raja lebih sering sibuk duduk di pintu hadiah atau tempat rakyat memberikan hadiah pada raja. Tapi raja tak bisa mengabaikan begitu saja orang yang mengetuk pintu petisi, karena rakyatnya pasti akan berbisik-bisik. Raja macam apa dia kalau tidak mau mendengar aspirasi rakyat? Maka raja yang sibuk itu akan menyuruh menteri pertama akan menyuruh menteri kedua akan menyuruh bawahannya lagi, dan begitu seterusnya, sampai pada babu wanita yang membuka pintu. Nanti ketika rakyat sudah menyampaikan maksudnya, si babu wanita akan mengatakan pada atasannya, yang akan mengatakan pada atasannya, dan begitu seterusnya lagi sampai disampaikan kepada raja. Tapi dalam kasus pria ini, dia meminta berbicara kepada raja secara langsung, agar bisa meminta kapal mencari pulau tak dikenal. Singkat cerita, ia diberi kapal dan si babu wanita ikut dengan pria itu. Tapi mampukah mereka menemukan pulau tak dikenal? Padahal pulau itu tidak ada di peta dan belum pernah ada yang ke sana. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Silakan baca sendiri bukunya ya. Tapi saya pastikan bahwa endingnya begitu indah dan memuaskan. Gaya bahasa dalam novela ini perlu diberi perhatian khusus, karena penulisannya tidak seperti novel Indonesia kebanyakan. Dalam buku ini ada banyak sekali paragraf panjang, bisa mencapai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 halaman. Selain itu, percakapan dalam buku ini ditulis tanpa tanda petik, menyatu dengan paragraf. Normalnya, satu paragraf hanya boleh diisi percakapan satu orang. Kalau orang yang berbicara ganti, maka ganti paragraf juga. Tapi dalam novel ini tidak demikian. Maka mungkin bisa sedikit membingungkan bagi pembaca yang belum terbiasa. Sudut pandang dalam novela ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, dengan nama tokoh yang tidak disebutkan. Hanya ada lelaki itu, si babu wanita, raja, dan lain sebagainya tanpa nama. Menurut saya, sudut pandang seperti ini justru bagus untuk novela sependek ini. Tidak ada kisah masa lalu tokoh yang bertele-tele, tidak ada kata yang dibuang-buang, sehingga tidak membosankan untuk membaca. Seperti yang saya bahas tadi, tidak ada cerita tentang asal-usul tokoh, sehingga penokohan dalam novela ini kurang dalam. Memang begitulah resiko novela, dan tidak akan saya sebutkan sebagai kekurangan. Meski tanpa cerita latar belakang tokoh, pembaca cukup bisa memahami karakter tokoh-tokohnya dengan tindakan dan percakapan mereka. Jika saya bisa menyebutkan bahwa cerita dalam buku ini bagus secara subjektif, maka saya akan katakan itu kelebihannya. Tapi secara objektif, dari segi cerita, alurnya yang maju dan sederhana, serta bahasa novela ini yang tidak bertele-tele, membuat pembaca tidak terasa ketika sudah sampai pertengahan buku, dan akhirnya tidak bisa berhenti membaca sampai selesai. Bentuknya yang kecil juga memudahkan pembaca untuk membawanya kemana-mana, sehingga bisa dibaca di mana saja. Novela ini juga sangat tipis, sehingga bisa dibaca dalam sekali duduk. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan banyak ilustrasi yang menyenangkan. Kekurangan buku ini hanya terletak pada teknik penulisannya yang tidak sama dengan kaidah penulisan normal, seperti percakapan tanpa tanda petik. Hal ini bisa saja membingungkan, tapi jika sudah terbiasa dengan teknik penulisan seperti itu, tidak ada masalah. Buku lain dengan teknik penulisan seperti ini bisa ditemui di Sang Guru Piano, karya Elfriede Jelinek. Tak terasa kita sudah sampai di bagian harga buku. Untuk harga, sayangnya saya tidak menemukan toko resmi penerbit Sirka. Di web resmi Togamas dan Gramedia.com pun buku ini tidak ada. Tapi baik di Shopee maupun Tokopedia, buku ini dijual dengan kisaran harga 24.000 hingga 40-an ribu.
Atau ada yang bisa menemukan harga yang lebih murah? Komen di bawah ya. Tapi jangan tertipu harga yang terlalu murah ya, karena bisa jadi buku itu tidak original. Menurut saya, harga 30-an ribu sudah cukup murah untuk buku ini. Kesimpulannya, buku ini termasuk dalam bacaan ringan, yang bisa dibaca sambil menunggu antrian di bank, menunggu teman, atau menunggu rendaman cucian, atau kapan saja di mana saja. Cerita di dalamnya tidak terlalu membebani pikiran, ringan dan enak diikuti. Hanya saja di akhir tetap bisa membuat kita terhenyak dan merenung. Buku tipis yang menurut saya sangat luar biasa. Akhirnya kita sampai di penghujung review. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika ada kritik dan saran atau request buku yang ingin saya ulas, silahkan komen di bawah. Kita ketemu lagi di review buku berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.